Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian juga halnya Ulrich, seorang motivator kondang berkata, kesuksesan sering disusul dengan keangkuhan, sedang keangkuhan pasti berujung pada kehancuran. Mengapa kesombongan membuat hancur dan mengapa tinggi hati membuat kita pasti jatuh? Pertama, saya mampu dan saya tidak butuh Tuhan. Kita berpikir bahwa diri kita mampu, dan jika kita mampu, maka Tuhan tidak lagi perlu. Benarkah kita tidak butuh Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita pasti hancur. Kedua, saya pintar dan saya tidak perlu belajar lagi. Ada banyak orang pintar yang keminter. Karena keminter akhirnya keblinger. Karena keblinger akhirnya jatuh dan hancur. Orang pintar akan selalu belajar, tetapi orang sok pintar, dia merasa dirinya tidak perlu belajar. Sebab baginya belajar itu hanya untuk orang yang bodoh saja. Padahal kita semua tahu bahwa yang namanya ilmu itu terus berkembang dan teknologi akan selalu mengalami perubahan. Orang yang sombong akan berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar, dia akan berhenti berkembang. Orang yang berhenti berkembang akan stagnan, dan orang yang stagnan akan ditinggalkan. Ketiga, saya yang terbaik, jadi jangan kritik saya lagi. Orang sombong akan merasa dirinya yang terbaik. Jika sudah merasa diri yang terbaik, maka dia akan sulit sekali menerima masukan maupun kritikan. Bahkan seringkali orang sombong ini berpikir bahwa orang-orang yang mengkritiknya itu adalah orang yang iri saja dengan keberhasilan dan pencapaiannya. Padahal tidak selalu demikian, bukan? Kritikan itu sebenarnya sangat kita perlukan, yaitu membuat kita waspada dan terus-menerus melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan hal ini, kita akan terus melakukan pembenahan dan semakin disempurnakan. Keempat, saya kuat dan tidak mungkin saya jatuh. Runtuhnya sebuah kerajaan tidak terjadi dengan tiba-tiba. Demikian pula hancurnya sebuah perusahaan tidak terjadi dalam waktu seketika. Biasanya ada gejala-gejala yang menyertainya. Jim Collins, seorang penulis buku yang sangat laris, dia melakukan penelitian. Kenapa ada satu perusahaan yang terus survive dan kenapa ada satu perusahaan yang akhirnya hancur? Akhirnya dia pada sebuah kesimpulan bahwa sikap sombong itulah yang membutakan pemimpin perusahaan itu. Pemimpin perusahaan itu menjadi tidak disiplin, menjadi gegabah, menjadi ceroboh, bahkan menjadi gagap dalam menyikapi perubahan. Tergenapilah apa kata firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ingat, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.